Halo sahabat Juber, selamat datang kembali di podcast Juber Kreasi, Motivation and Inspiration. Bersama aku Tiara yang bakal nemenin kalian di episode kali ini. Nah, episode kali ini tuh bakal menarik banget karena kenapa? Karena tema kali ini itu bakal benar-benar relevan untuk kita mahasiswa jurnalistik dan juga mungkin untuk teman-teman nih yang minat di bekerja di bidang media. Nah, kebetulan tema kita pada hari ini yaitu adalah seorang wartawan yang banting setir menjadi dosen. Nah, kebetulan juga nih di sini kita udah mengundang narasumber yang sangat inspiratif bagi kita semua, yaitu Bapak Taufik Hashim MIkom. Boleh dong Pak perkenalan diri terlebih dahulu. Ya, terima kasih Tiara yang sudah diundang hadir di podcast ini ya. Tadi Tiara udah perkenalkan sebenarnya ya. Ya, saya ulangi ya. Saya Taufik Hashim MIkom, sekarang menjadi salah satu staf ya tenaga pengajar di Prodi Jurnalistik UNIP. Jurnalistik UNIP ya Pak ya. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, kan Apa tuh? dosen nih. Nah, aku juga tahu kalau Bapak itu sebelumnya wartawan. Nah, sebelumnya waktu S1 itu Bapak ngambil prodi jurnalistik atau memang sebenarnya nggak ngambil tapi cuma tertarik gitu? Gimana ceritanya Pak? Ini unik nih. S1 saya itu sebenarnya bukan jurnalistik, jauh dari jurnalistik, bukan juga komunikasi sebenarnya. Nah, ceritanya menjadi jurnalis itu unik ya. Jadi saya waktu itu punya kawan ya, kawan karib dari SMA ya. Dia itu kebetulan menjadi salah satu pemimpin redaksi di Pers Kampus. Pers Kampus. Kami itu karib dari SMA, pernah sama-sama bikin majalah dinding. Nah, waktu itu mungkin karena dia punya koneksi ke perusahaan media, dia ngemarin ke saya, Fik, ada nih perusahaan media lagi ada perekrutan besar-besaran. Nah, bolehlah nih kita coba. Nah, saya ingat persis itu tahun 2015 ya. Nah, 2015 itu kami lagi di masa jeda ya, habis yudisium, terus kan ada tuh biasa masa nunggu buat wisuda kan. Iya ada Pak. Nah, ada. Nah, di situ momentumnya. Jadi belum ada ijazah sebenarnya di tangan. Nah, kami waktu itu nyoba daftar. Waktu itu ada sekitar ratusan pendaftar ya. Dan seleksinya itu cukup panjang sebenarnya, berbulan-bulan, dari administrasi, wawancara, sampai kemudian kami tes ke lapangan, menjadi dilatih bagaimana menjadi jurnalis. Nah, kawan saya ini sampai sekarang masih jadi jurnalis di Radar Bogor ya. Jadi saya terima kasih juga sama dia nih, karena waktu itu saya diajak, ya kan kita baru lulus kadang-kadang bingung tuh sebenarnya nyari kerja mau kemana. Iya benar Pak. Nah, saya dapat info dari beliau nih. Nah, saya masih ingat liputan pertama saya itu sederhana sebenarnya. Waktu itu kami diminta random ya ke lokasi sekitar kantor waktu itu. Saya masih ingat itu saya melintas di perempatan lampu merah gitu kan. Itu biasanya zaman-zaman itu tuh banyak penjajah koran. Ya. Nah, saya tertarik, ada ibu-ibu tuh. Satu di situ sendiri sebagai penjajah koran. Dan ternyata usianya sudah saya wawancara usianya sudah hampir 70 tahun. Udah tua banget Udah Pak. tua banget, tapi masih turun ya mencari nafkah. Nah, saat wawancara itu saya banyak dapat pelajaran kehidupan sebenarnya dari si ibu itu. Saya masih ingat judul beritanya itu kira-kira mengharap rupiah di usia senja. Jadi si ibu ini bisa menghidupi keluarganya ya. Kalau nggak salah dia cerai. Jadi dia jadi single parent, besarkan anak-anaknya. Dari margin keuntungan jual koran itu paling 1.000 apa 2.000 rupiah. Kecil Nah, itu banget. ya kecil banget, tapi dia bisa survive dan bertahan. Nah, itu semacam menjadi penyemangat bagi saya saat itu waktu jadi jurnalis pertama kali. Saya seperti dapat pelajaran kehidupan. Nah, itu jadi makin semangat. Jadi makin semangat jadi wartawan ya Pak.
Berarti Bapak mau jadi wartawan itu setelah udah mau lulus kuliah gitu. Betul. Oh, Ada kirain. momentumnya, jadi bukan karena memang mau ya, tapi sepertinya keadaan yang terbuka, ada peluang. Ya udah kita coba. Memanfaatkan peluang ya Pak, Manfaatkan bener. peluang. Terus Pak, Bapak kan udah jadi wartawan 2015 tadi ya Pak ya. Betul. Nah aku mau tahu nih, kan aku sebagai Gen Z yang masih merintis, masih jurnalistik gitu ya, masih kuliah. Itu ada perbedaan nggak sih Pak dari Bapak jurnalistik wartawan pada saat itu sama sekarang gitu, sampai sekarang gitu? Nah, kalau di zaman saya itu tantangannya itu mencari informasi sebenarnya. Karena dulu masih belum terbuka sekarang. Ya, masih apa ya? Masih banyak lembaga, masih banyak orang itu masih menutup diri juga. Kita harus gencar-gencar narasumber dan sebagainya. Nah, di zaman sekarang sebenarnya lebih mudah sebenarnya karena makin banjir informasi ya. Tapi tantangannya itu sekarang adalah karena banjir informasi, jurnalis itu harus memilah-milah mana informasi yang benar, mana yang hoax atau sesat ya, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, di situ tantangannya, perbedaannya. Nah, kalau zaman saya dulu juga kompetisi antar media itu kan relatif nggak terlalu seperti sekarang ya. Nah, sekarang selain kompetisi antar media, itu ada juga medsos. Iya Nah, benar. itu sekarang di beberapa penelitian itu orang sekarang justru nyari berita dari medsos, bukan lagi dari media massa. Jadi itu tantangan dan perbedaan di era saya di 2016 itu, yang mungkin medsos belum seheboh sekarang ya. Dulu di zaman saya belum ada TikTok sepertinya. Nah, sekarang sudah ada TikTok. Ya, sepertinya sudah menjadi salah satu media yang menjadi sumber berita atau informasi. Nah, itu saya kira perbedaannya. Itu sangat relevan ya Pak, Ya, apalagi aku juga sebagai jurnalistik di kuliah gitu. Nah, dari seorang wartawan menjadi dosen, aku mau tahu alasan Bapak tiba-tiba dari wartawan langsung terjun ke dosen itu gimana sih Pak? Kok agak melenceng gitu ya? Melenceng. Iya. Ceritanya gimana ya? Waktu itu mungkin Tiara ingat ya, atau pernah baca mungkin. Ada program dari Kementerian Pendidikan, itu namanya praktisi mengajar. Oh ya. Nah, program ini waktu itu membuka ruang bagi praktisi ya, untuk bisa masuk ke ruang kelas, ke ruang kuliah. Nah, saya itu waktu itu mengikuti proses itu. Dan waktu itu asik ternyata di kelas ngajar ya. Apalagi waktu itu saya melihat ada gap sebenarnya antara teori yang dibawakan oleh dosen dengan kita yang ada di industri. Jadi ada semacam gap yang menurut saya itu celah bagi kami untuk praktisi untuk menyempurnakan. Jadi pengalaman kami sebagai praktisi saat itu menyempurnakan teori yang ada. Jadi kami juga masuk memberikan pengalaman yang real, yang di lapangan yang bisa kami bagikan. Nah, di akhir program kami itu diajak diskusi dari dosen mata kuliahnya, itu ngajak kami praktisi itu diskusi untuk melakukan revisi kurikulum. Revisi kurikulum. Ya, merevisi mengikuti dengan industri. Nah, itu makin bikin saya tertarik. Oh, ternyata enak ya, ini enaknya ya jadi dosen ya. Enak jadi dosen ya Pak. Ternyata gini, dunianya berbeda, tapi rasa-rasanya itu hampir sama sebenarnya. Kalau gitu Pak, gimana cara Bapak beradaptasi seperti Bapak bilang tadi kan Bapak sebagai praktisi gitu harus menyempurnakan teori. Itu gimana Bapak cara beradaptasinya dengan lingkungan yang agak berbeda gitu dengan lingkungan Bapak sebelumnya? Ya, jujur ya, dunia akademik dengan jurnalistik itu memang berbeda banget ya, jauh beda. Kalau di media itu nuansanya itu serba cepat. Iya Ya, benar. kan ada deadline itu, kita dikejar ya. Dulu saya awalnya di media cetak ya, jadi itu serba cepat. Kita itu biasanya shift kerjanya itu dibagi 3 ya, di media lama saya itu ya. Sesi 1 itu jam 4 sore, kita itu paling lambat itu sudah harus nyetor berita kita
Kemudian ada sesi malam tuh jam 8, paling terakhir itu jam 12 malam. Itu biasanya untuk halaman sampul covernya. Itu dia paling telat tuh jam 12 malam. Jadi kita dituntut serba cepat. Apalagi waktu saya kemudian hijrah ke media online, wah itu asli lebih cepat lagi. Jadi saya itu waktu itu jadi editor ya di salah satu media online nasional. Itu kita harus ngedit ya dan update beritanya itu per 15 menit. Ya, maksimal 30 menit. Wow. Jadi serba cepat ya, kemudian penuh tekanan. Ya. Karena targetnya itu harian. Bahkan waktu kita di media online itu targetnya hitungan detik, hari, bukan lagi hari, detik, jam. Jadi kita terpantau secara real time berita kita itu dibaca orang apa enggak. Iya benar. Nah, kalau di media di dunia akademik itu berbeda. Dia agak lebih tenang. Lebih Ya, santai. lebih bukan ini lebih mungkin lebih terukur, terstruktur polanya ya. Kemudian tapi lebih argumentatif dan reflektif. Nah, itu bedanya. Jadi kalau di jurnalistik dituntut serba cepat ya, dinamis dan penuh tekanan. Tapi sebenarnya profesi jurnalis dan dosen itu bagi saya sebenarnya sama saja ya. Sama-sama dunianya itu berubah cepat. Nah, dosen itu kalau ngajar ya, itu sebenarnya kita juga lagi mempelajari mahasiswa nih. Itu kayak kalian nih saya ngajar, saya juga mempelajari gensi-gensi ini. Bagaimana cara kita sebenarnya metode pembelajaran apa yang kita lakukan supaya masuk. Ya. Ya, relate dengan kalian. Nah, kita juga belajar, dosen juga belajar. Nah, jurnalis itu juga belajar saat turun ke lapangan, belajar hal baru, lihat isu baru, menemukan realitas baru. Jadi penuh kebaruan sebenarnya keduanya. Nah, jurnalis yang kalau bisa dibilang jurnalis dan dosen itu adalah long life learner, pembelajar sepanjang hayat. Jadi kalau jurnalis itu berhenti belajar, maka dia akan kehilangan empati. Kalau dosen berhenti belajar, maka akan dia kehilangan relevansi. Ya, jadi kedua profesi ini itu saling sama sebenarnya ya. Jadi dunianya karena cepat berubah, jadi harus belajar. Nah, kuncinya itu beradaptasi dengan cepat. Nah, itu harus Beradaptasi dengan cepat ya Pak ya. Apalagi sekarang media digital juga sangat harus buru-buru gitu, seperti yang Bapak bilang tadi gitu kan. Terus ketika Bapak jadi wartawan ke dosen itu, ada nggak sih Pak struggle yang menurut Bapak nganggu gitu dari diri Bapak? Struggle-nya tuh gini kan. Pertama jadi dosen tuh aku nggak nyangka ternyata bukan cuma ngajar tuh. Ternyata juga ada tridharma namanya, tridharma perguruan tinggi. Jadi dosen itu tidak cuma ngajar toh ya. Ngajarnya pun ternyata kita harus menyiapkan bahan sebelum masuk ya. Bahkan jauh hari di awal semester itu kita bahas dulu ada namanya RPS. Jadi seperti semacam panduan untuk ngajar selama 1 semester. Nah, di jurnalis kan nggak ada seperti itu. Nah, jadi ada banyak hal yang berbeda, termasuk ada namanya penelitian juga. Kalau ini mungkin agak mirip-mirip dengan jurnalis, karena kalau kita ke lapangan, kita kan riset juga, meskipun kecil-kecilan. Jadi kita harus riset misalnya siapa nih narasumber kita, dia jagonya di apa. Kita juga kaitkan isunya, apa nih yang lagi isu soal beliau nih, lagi running soal beliau. Riset kecil-kecilan. Nah, tridharma itu pengabdian. Ternyata jadi dosen itu mesti pengabdian juga. Nah, cuma saya berusaha mengaitkan antara basic saya jurnalistik dengan tridharma ini. Tridharma. Ya, jadi kalau ngajar di kelas kan saya anggap ini medianya jadi berbeda saja. Kalau waktu di jurnalis saya terbiasa menulis berita ya di media massa, menulis kebenaran lewat berita di media massa. Nah, sekarang pindah ke ruang kelas, diskusi dengan para mahasiswa. Jadi mungkin medianya saja yang berbeda ya, berbeda menurut saya. Terus Pak, gimana cara Bapak
sebagai wartawan kan sebelumnya terus pindah ke dosen, itu gimana cara Bapak ngajar ke para mahasiswa gitu agar kami ke depannya itu bisa mempelajari atau bisa karena pengalaman Bapak sebelumnya bisa untuk antisipasi kami, itu gimana Bapak cara mengajarnya ke kami? Nah, ini yang menarik ya, dan menjadi keuntungan juga bagi saya ya, karena basicnya dari industri dan jadi praktisi. Jadi saya punya modal nih, pengalaman. Ya misalnya kalau di media online tuh punya culture gini. Ya misalnya tadi saya sempat jelaskan, misalnya ada deadline nih. Nah, mahasiswa, nah itu salah satu tantangannya karena soal disiplin ya. Nah, harus disiplin. Nah, itu yang berusaha juga saya tanamkan ya, ajar ke mahasiswa soal disiplin. Di jurnalistik itu juga ada wajib kita verifikasi. Verifikasi fakta dan data. Berarti kalau kalian bikin tugas, itu harus tanamkan bahwa tugas yang kalian bikin itu benar-benar kalian yang bukan AI ya Pak. AI sebenarnya itu nggak apa-apa ya, karena itu perkembangan teknologi yang tidak bisa kita hindari ya. Tapi AI itu hanya sebagai alat bantu, sebagai asisten. Ya asisten, jangan menjadi alat utama ya. Nanti kita nggak bisa mikir lagi, otak kita ini nggak digunakan karena semuanya diserahkan ke AI ya. Kayak gitu ya Pak. Terus pengalaman Bapak pertama kali ngajar kepada mahasiswa gitu sebagai dosen itu gimana Pak pengalamannya? Jadi ada lucunya juga ya, karena saya kayak gugup juga di awal-awal sebenarnya di kelas itu. Saya agak gugup, tapi lama-lama kan karena jadi terbiasa, ala bisa karena biasa. Gugup juga sama waktu pertama turun ke lapangan. Iya, pertama dapat ID card, terus tiba-tiba disuruh wawancara orang besar kan, menteri. Nah itu kan, wah gimana ini, kita orang baru tiba-tiba disuruh wawancara orang besar, pejabat. Nah itu menjadi tantangan. Nah itu juga saya alami. Pertama masuk ke kelas itu ada juga sedikit rasa gugup yang timbul ya. Ya, tapi karena mungkin enaknya karena dari praktisi itu tadi, dari media, dari industri, ya saya bisa membagi langsung pengalaman dulu di awal ya sebelum masuk di teorinya. Nah itu yang sedikit membantu di awal. Jadi karena ada bekal dan pengalaman mungkin sekitar 7 tahun ya. 7 tahun, iya, cukup lama sih Pak itu. Saya jadi jurnalis atau wartawan, itu cukup membantu juga ketika masuk di kelas, karena jadi saya terbiasa juga sebenarnya di lapangan ketemu orang baru, ketemu orang banyak. Nah, itu sedikit banyak membantu saya ketika masuk di ruangan membagi ilmu kepada mahasiswa ya. Itu benar-benar sangat membantu para mahasiswa jurnalistik jujur ya Pak, karena kadang kan di dalam kelas para dosen itu juga sering cerita gimana pengalaman kerjanya sebagai wartawan sebelumnya. Jadi kami selalu mengantisipasi itu gimana caranya agar jadi wartawan yang hebat gitu seperti Bapak gitu. Nah, Bapak kan udah jadi dosen udah berapa tahun Pak? Dosen baru juga sih, baru jelang 2 tahun. Baru 2 tahun ya Pak. Nah, tapi Pak selama 2 tahun ini Pak, apa aja sih yang sering Bapak lihat, yang sering dialami oleh mahasiswa jurnalistik pada saat ini gitu dalam menghadapi media-media seperti yang terjadi saat ini? Sebenarnya tuh mahasiswa sekarang itu kalau dibanding zaman saya sekarang itu lebih enak sebenarnya ya, karena ada media sosial tempat mereka belajar. Benar. Ada segala sumber pembelajaran, ada internet dari Mbah Google misalnya. Nah, mereka sebenarnya bisa belajar dari situ. Dan sekarang banyak juga mahasiswa sebenarnya sudah sudah jadi konten kreator juga ya. Banyak yang konten kreator itu sebenarnya kan sudah menerapkan sedikit-sedikit ilmu jurnalistik. Iya. Bagaimana public speaking ya di depan kamera ya dan seterusnya. Nah, itu saya kira sisa
dipadukan ya. Misalnya kan kalau konten kreator itu kan dia fokusnya ke viralitas, Benar. mengejar viralitas. Nah kalau jurnalis kan mengejar kebenaran dan ada etikanya, ada Kode etik, etik, nah, ada ya. kode etik yang mengatur. Nah itu yang bisa dipadukan. Ya jadi sebenarnya mahasiswa zaman sekarang itu sudah punya basic ya, dibanding zaman kita dulu ya tidak ada sumber. Mau jadi jurnalis belajar dari mana kadang-kadang ya. Itu yang sulitnya ya Pak zaman Ya, dulu. zaman dulu. Sekarang banyak media sumber pembelajaran. Mau jadi jurnalis, nonton ini bisa ada banyak media ya tempat kita bisa mencari sumber-sumber informasi baru juga. Bahkan sekarang juga mahasiswa itu lebih nyari informasi kadang di netizen journalism Pak. Baru nanti kalau udah dapat info atau lagi Bengkulu Info tuh baru mereka cari di website terpercaya gitu biasanya. Nah terus Pak, seperti Bapak bilang tadi itu kan terdapat perbedaan juga nih antara jurnalis dulu sama sekarang. Nah itu bagaimana sih Pak? Agar kita nih jurnalis muda itu tetap idealis di tengah tekanan industri media yang saat ini terjadi. Nah kalau bicara idealis memang itu yang paling mahal dari anak muda ya. Apalagi di dunia di industri media itu banyak tantangan, banyak godaan. Banyak godaan. Nah memang idealisme itu dimanapun wajib kita selalu bawa. Dan itulah yang saya kira menjadi bekal bagi seorang anak muda untuk terjun ke dunia jurnalistik. Ya, yang penting saya kira tetap berpegang satu pada kebenaran. Ya, jadi kunci kita di dunia jurnalistik itu berpegang teguh pada kebenaran ya. Kemudian integritas. Kebenaran dan integritas. Ya, kemudian harus punya integritas. Nah ini yang penting. Ini yang mahal. Ya. Ilmu mahal harus ditanam gitu. Iya, jadi harus berpegang pada kebenaran, penuh integritas ya, dan saya kira masih banyak hal lain yang penting bagi jurnalis. Saya kira nikmati saja dulu prosesnya ya. Nikmati prosesnya. Kalau jadi jurnalis itu jangan berharap jadi kaya. Ya itu. Jadi kalau mau jadi jurnalis, ada anak muda nih jadi jurnalis dan berharap kaya, saya kira salah tempatnya. Salah tempatnya. Tapi jadi jurnalis itu kita bisa kaya dalam bentuk yang lain. Salah satunya kaya pengalaman, kaya koneksi, dan lain sebagainya. Banyak kaya yang lain. Nah itu yang akan sangat berperan nanti. Ya misalnya nih kita tiba-tiba seperti saya mau switch ke karir yang lain. Itu sangat membantu jejaring kita itu saat masih jadi jurnalis itu harus kita rawat dan itu ada manfaatnya nanti di masa depan. Selalu menjaga koneksi ya Pak. Iya, betul. Nah dengan adanya integritas yang Bapak bilang tadi terus penuh kebenaran itu bagaimana cara Bapak berusaha menanamkan nilai-nilai etika di mahasiswa jurnalistik itu? Nah ini jadi karena di jurnalistik itu kan ada kode etik ya. Nah paling tidak kalau di jurnalistik itu tadi saya sudah singgung harus berprinsip pada kebenaran. Nah saya sudah tanamkan sejak awal bahwa mahasiswa itu harus punya prinsip, terutama kalau saya kasih tugas. Jadi saya tanamkan bahwa ini tugasnya benar-benar dikerjakan dengan baik dan benar. Ya, bukan dikerjakan teman yang lain. Joki ya Pak. Pakai joki. Nah joki kan ini ada banyak sekarang jadi fenomena juga di kalangan mahasiswa. Nah itu yang saya tanamkan ya, kebenaran. Ya kemudian tadi verifikasi. Ya dan seterusnya. Termasuk soal disiplin. Ya disiplin. Karena kalau di dunia jurnalistik itu kita ada deadline. Kalau beritanya wajib ada sebelum jam 4 sore. Itu harus sebelum jam 4 sore sudah kita harus kirim. Kalau jam 5, ya mohon maaf, goodbye. Berita kita tidak akan ditayangkan. Nah itu yang juga saya tanamkan. Makanya kalau kasih tugas itu, saya kasih deadline biasanya. Misalnya 20 Oktober,
jam sekian harus sudah dikirim, Selesai. harus sudah selesai. Di luar itu ya mohon maaf, ya saya Goodbye juga. goodbye. Tidak ada lagi tawar menawar di situ. Nah itu yang coba saya tanamkan dari prinsip-prinsip di dunia jurnalistik, saya tanamkan ke akademik. Ke akademik, benar sih Pak. Harus disiplin ya Pak dari sejak mahasiswa semester 1 gitu. Nah, aku juga taunya nih Bapak jadi wartawan, terus lanjut jadi dosen, terus lanjut lagi jadi pembina himasistik. Aduh, pembina himasistik tuh gimana tuh tanggapan Bapak? Ya, jujur waktu terima juga jadi pembina ya, jadi terima amanah jadi pembina, ya itu apa ya, semacam tantangan juga. Meskipun waktu kuliah saya juga sebenarnya bukan yang aktivis banget sebenarnya. Saya juga dulu masuk jadi pengurus himpunan ya. Nah cuma ini tantangan ya, karena saya juga riset kecil-kecilan nih ya, karena kebiasaan jadi jurnalis ke bawah jadi dosen, bahwa ada gejala banyak mahasiswa itu udah malas ngikut organisasi. Iya, Nah, banyak banget. karena sama industri media itu, karena ada perubahan perilaku orang membaca media, dari yang suka dulu media langsung ya, ke website media langsung, sekarang orang ke media sosial. Ya, jadi media massa itu ada yang terpengaruh secara bisnis karena ada perubahan pola. Nah itu relevan dengan mahasiswa sekarang. Mahasiswa sekarang itu banyak yang cenderung individualistik ya, dan pragmatis. Benar. Nah jadi ketika ada organisasi itu yang dianggap tidak lagi tidak relevan, tidak ada keuntungan bagi dia, maka ya Dia mungkin nggak mau ada masuk. minat, Iya, nggak ada interest ke sana. Jadi itu tantangan. tantangan terbesar ya Iya. Pak untuk menarik minat kembali mahasiswa gitu ya. Iya. Nah, aku juga sebagai mahasiswa jurnalistik gitu ya. Apa sih pesan yang Bapak mau sampaikan ke kami gitu, agar kedepannya mungkin kita nih sebagai jurnalis muda gitu ya, penerus jurnalis yang lama gitu. Itu apa Pak pesan yang Bapak pengen sampaikan ke kami nantinya gitu? Jadi jurnalis itu apa ya? Banyak ada enaknya dan tidak enaknya. Enaknya dulu. Nah, saya enaknya dulu ya supaya kalian mau jadi jurnalis. Iya. Nah, saya bagi pengalaman ya. Saya itu terus terang pertama kali naik pesawat itu karena jadi jurnalis. Jadi waktu itu saya dapat liputan keluar pulau itu dibayar sama kantor. Itu salah satu enaknya. Saya juga nonton konser Raisa gratis. Ya, itu kan sukanya anak muda. Karena tugas liputan juga. Jadi itu enaknya. Dan kita kenal banyak orang. Ya, ada ada banyak enaknya ya. Termasuk saya pernah pernah hampir ke luar negeri tapi gagal karena saya belum sempat ngurus paspor ya. Jadi agak mepet waktunya ya. Jadi memang jadi jurnalis itu ada banyak keuntungan ya. Nah itu yang tidak enaknya kayaknya nggak perlu saya cerita supaya kalian tertarik menjadi jurnalis ya. Intinya jurnalis itu enak ya. Ada banyak koneksi, banyak pengalaman, bisa jalan-jalan, dapat uang saku pula. Nah, Bisa nonton konser bisa juga nonton tuh. konser Waduh. gratis. Ya, jadilah jurnalis. Jadilah jurnalis. Nah, itu pesan-pesan buat teman-teman. Kadang tuh ada beberapa mahasiswa tuh yang dia masuk jurnalistik tuh karena pilihan kedua, Pak. Pilihan kedua. Tapi kayaknya masih bisa lah ya pilihan pertama untuk Harus jadi masuk. pilihan pertama. Iya, harus pilihan pertama biar apa yang Bapak sampaikan tadi tuh bisa kita berasakan gitu. Nonton konser, bisa pergi keluar pulau gitu ya, Pak. Nah, selanjutnya itu Pak, untuk harapan masa depan jurnalis di Indonesia itu, harapan Bapak seperti apa untuk jurnalis muda? Jurnalis muda apa jurnalis Indonesia nih secara umum? Jurnalis muda di Indonesia deh gitu. Ya, saya kira ini ya tantangan jadi jurnalis itu kompleks ya. Ya jadi mungkin ini juga harapan saya ke pemerintah juga untuk bisa membangun ekosistem yang adil ya. Karena sekarang media massa itu harus bersaing dengan media sosial juga. Benar. Nah itu saya kira agak sulit ya kalau
tidak diatur ekosistemnya. Nah, kemudian termasuk dari sisi regulasi kesejahteraan. Regulasi Itu kesejahteraan. juga penting pemerintah, saya kira mengatur soal itu ya, karena jurnalis itu ya banyak ceritanya, masih banyak yang belum diupah secara layak. Itu yang saya maksud tidak enaknya kadang-kadang. Ya, kadang-kadang di beberapa media belum menerapkan ya aturan-aturan upah yang layak sebenarnya. Nah, tapi saya kira sekali lagi lebih banyak enaknya daripada tidak enaknya ya. Jadi ya ayolah jadi jurnalis ya. Ayo kita masuk jurnalis gitu ya, jadi jurnalis. Dan jadi jurnalis pun kayaknya nggak perlu ngelihat kita lulusan dari mana ya Pak, siapapun bisa gitu. Ya siapapun bisa, karena persyaratan itu gak harus dari lulusan jurnalistik atau komunikasi. Biasanya teman saya malah ada yang dari hukum, ada mahasiswa lulusan hukum ya, ada dari sastra juga, ada teknik juga, banyak ya. Banyak dari budaya-budaya yang lain ya Pak ya. Karena yang penting dia syaratnya sarjana kadang. Jadi nggak harus spesifik dari ilmu komunikasi atau jurnalistik. Harus sarjana, bebas sarjana apa aja ya Pak. Itu jadi tantangan bagi mahasiswa dari jurnalistik dan komunikasi karena saingannya jadi banyak. Iya, saingan jadi melebar gitu kan Pak. Nah, kalau Bapak ngelihat nih, Bapak udah jadi wartawan, jadi dosen, pembina Himasistik. Kalau Bapak flashback ke beberapa tahun ke belakang gitu, apa yang pengen Bapak sampaikan ke Bapak Taufik muda gitu? Rasanya mungkin gini ya, jangan pernah takut salah, karena dari kesalahan itu kita belajar menjadi benar. Dan jangan pernah takut mencoba karena gagal, karena dari kegagalan itulah kita akan menemukan cara untuk berhasil dan juga belajar ya Pak. Iya. Makasih banyak Bapak udah hadir di episode kita kali ini ya, gitu. Sudah diundang. Baik teman-teman, nggak terasa obrolan kita tuh udah sampai di penghujung episode, dan sekali lagi terima kasih banyak Bapak sudah hadir di podcast kita pada episode kedua kali ini. Sudah berbagi pengalaman yang sangat luar biasa kepada kita sobat-sobat jurnalistik atau sobat Juber gitu ya, yang sudah hadir di podcast pada hari ini ataupun yang sudah nonton podcast pada hari ini. Terima kasih Bapak. Semoga di next time kita bisa ngobrol kembali, bisa bincang-bincang mungkin di luar dari podcast gitu ya. Makasih ya Bapak, semoga teman-teman bisa mengambil kesimpulan dari apa yang disampaikan Bapak Taufik tadi juga, bahwasannya mungkin teman-teman dari jurnalistik juga bisa belajar menjadi jurnalis muda yang hebat, yang bisa menantang dari seluruh sarjana di luar sana gitu, bisa menang gitu ya. Karena kebetulan juga sebagai jurnalis muda ataupun ketika kalian mau jadi wartawan itu banyak sekali yang harus kalian lawan, mungkin dari sarjana-sarjana yang lain gitu. Tetap semangat juga dalam menggapai impiannya, jangan pernah lepas passion. Kalau ketika passion kalian di sana, kejar dan terus lalui seperti Bapak Taufik tadi, dari teknik ke wartawan lanjut ke dosen gitu, lanjut lagi ke pembina Himasistik ya Pak. Terima kasih Bapak, semoga sehat selalu. Terima kasih.